Assalamualaikum sedulur, Assalamualaikum teman-teman. Sehat-sehat selalu dimanapun berada. Sukses selalu, panjang umur. Matur suwun yang sudah subscribe, like, komen, dan bagikan. Yang belum subscribe, ayo di subscribe biar channelnya Monster Biru ini makin berkembang, bisa berkembang. Tinggal beberapa jam ke depan kita pecinta timnas kesayangan, timnas Indonesia, bakal menonton timnas Indonesia berlaga di lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026 ronde 3 di laga lanjutan, laga ketiga melawan Bahrain tepat jam 11 nanti malam. Ayo kita dukung, kita doakan bersama bersatu dimanapun berada di stadion maupun di seluruh Indonesia, di dunia, di negara-negara lain. Seluruh supporter Indonesia bersatu mendukung, mendoakan timnas kesayangan kita bisa meraih 3 poin di kandang Bahrain. Amin amin ya rabbal alamin. Yang kita mau bahas ini tentang Pak Ketum kita. Tidak lain tidak bukan Pak Erick Thohir, Ketua Umum PSSI sampai 2027, sekaligus Menteri BUMN, sekaligus pengusaha, mantan pemilik klub DC United Amerika, mantan pemilik klub raksasa Italia Inter Milan, sekarang pemilik klub Oxford di Inggris. Klub-klub basket juga dia sempat pegang. Ini intinya sih Pak Ketum banyak CS ini, banyak teman ya, banyak CS, banyak lobby lah, keren dah pokoknya, keren. Tapi jangan salah jangan salah. Ini salah satu ketum nih yang dibenci juga ini, banyak yang benci Pak Erick Thohir. Nah, namanya juga hidup ya, ada yang suka, ada yang tidak. Kalau menurut saya pribadi, ini Pak Erick Thohir ini ya, terlepas dari politik ya ya, saya pribadi bukan orang politik loh. Saya murni pure pecinta timnas Indonesia. Kalau menurut saya pribadi, Pak Erick Thohir ini salah satu ketum PSSI yang sukses Kenapa? Kalian teman-teman sudah pada tahulah, sebelum Pak Erick Thohir jabat, prestasi kita ada di peringkat 170 sekian dunia. Sekarang Pak Erick jabat, di eranya Pak Erick, belum genap 2 tahun, sudah ada di peringkat 129 dunia. Itu salah satu prestasi, harus kita akui. Dengan salah satu programnya naturalisasi. Lah, ini salah satu program juga yang banyak yang mengkritik. Bagus namanya kritik dan saran itu membangun. Tapi kalau kritik dan saran itu keluar dari sekian mayoritas mendukung, paham ya? Paham kan? Ya gimana ya? Biasanya kritik itu keluar kalau hasil tidak ada dari sebuah proses. Ini kan ada hasil prosesnya naturalisasi, hasilnya ada, meningkatkan kualitas timnas. Ranking jelas, kita dari 173 ke 129. Apakah itu bukan prestasi? Nah, jangan salah loh. Naturalisasi keturunannya Pak Erick nih ya, macam Tom Haye, Jay Itzes, Kevin Mes Hilgers, Martin Paes. Ini kalau bukan Pak Erick, nama-nama besar grade A ini belum tentu join ke timnas. Belum tentu mereka mau main untuk timnas Indonesia. Kelvin Verdong, Nathan, Ragnar, belum tentu loh. Belum tentu. Ya itu seharusnya itu juga salah satu prestasi beliau. Mungkin kalau Pak Erick jabat 20 tahun yang lalu, nama-nama macam Robin van Persie, Van Bronckhorst, Giovanni Van Bronckhorst ya, Raja Nainggolan, itu pemain-pemain Belanda, Belgia, itu main di timnas Indonesia
kalau mungkin Pak Erik njabat 20 tahun yang lalu. Tapi program naturalisasinya Pak Erik ini banyak yang ngehujat, banyak kritik dan saran ya, tapi kritik dan sarannya itu kalau menurut saya pribadi kurang tepat, di mana hampir seluruh pecinta timnas Indonesia ini mendukung, kok mereka mengeluarkan kritik. Jadi bertolak belakang loh, kontra ya. Jadi wajar kalau dihujat. Ya, karena apa? Kalau misalnya PSSI di eranya Pak Erick Thohir ini dengan naturalisasi, padahal loh ini keturunan loh, tapi ini dikritik dengan tanda kutip. Dengan programnya Pak Erick naturalisasi ini nggak ada hasil, nggak main di Piala Asia, nggak tembus semifinal U23 Piala Asia, nggak masuk ronde 3, ranking dari 107 sekian ke 200 sekian. Jangankan kalian, kami pecinta timnas Indonesia pasti kritik, pasti hujat habis-habisan Pak Erick sama STY, pasti kami hujat, pasti kami kritik. Tapi ini kan enggak, ada prestasi yang harus kita akui. Loh, paham ya? Balik lagi ke orang-orang yang kritik. Kritik ini selalu keluar hampir di setiap naturalisasi pemain ya. Setiap ada yang datang, kritik keluar, nongol lagi. Terutama awal-awal itu, tahu sendiri. Dari pengamat kita itu, pengamat atau apalah yang sampai dilempar botol itu kan awal-awalnya itu pengamat. Lanjut ke orang-orang politik, terus juga ke dubes, pemain bola, pelatih, pengamat politik. Yang terbaru keluar lagi itu malah itu mah face to face itu. Keren ya, keren. Tapi jangan salah loh untuk teman-teman. Kemarin ya, makanya saya ini bahasnya Pak Erick Thohir. Kemarin Pak Erick Thohir itu melakukan wawancara atau berbincang-bincang ya dengan liputan 6 Sport. Ini ada satu yang saya sangat-sangat menarik yang saya garis bawahi. Nih. Program Pak Erick Thohir, kalau kalian yang belum paham, salah satu andalan programnya Pak Erick jabat ketum ya, salah satunya selain meningkatkan kualitas timnas dengan naturalisasi, salah satunya yang perlu kalian garis bawahi teman-teman. Pak Erick Thohir njabat PSSI itu pengen bersih-bersih PSSI. Paham ya? Dicatat, digaris bawahi. Bersih-bersih PSSI. Tahu sendirilah istilah mafia bola, pengaturan skor lah, inilah itulah pemain titipan lah, inilah itulah, intinya mafia bola lah. Pokoknya Pak Erick Thohir ini ingin bersih-bersih yang hal-hal seperti itu loh, Om. Paham ya? Paham? Jadi kalau menurut saya pribadi, saran kritik mereka itu tidak perlu saya sebutin ya. Ini jelas Om, bukan hanya kebetulan, enggak, ini terorganisir Om. Terorganisir. Ya, terorganisir, bukan kebetulan. Ini terorganisir oleh orang-orang yang berkepentingan. Ya, tidak mungkin orang yang tidak berkepentingan itu ujug-ujug saran kritik yang tanda kutip bikin kontra sama pecinta timnas Indonesia dengan prestasi PSSI. Nah, mungkin Om, logika dipakai Om. Saya rasa ini terorganisir, ini ada penggeraknya loh, ada penggeraknya. Sampai dipasang itu banner di jalan layang, akamsi, tolak naturalisasi, telah apalah itulah. Setiap rapat ada saja anggota yang memberikan saran dan kritik. Kemarin di Mesilger bahkan mantan ketumnya juga ngasih saran. Sebelumnya lagi, program naturalisasi sebelumnya lagi itu yang masalah persentase lah, sekian untuk pemain lokal, sekian untuk naturalisasi lah. Selalu ada, selalu muncul. Kalian harus garis bawahi loh. Kalau tidak ada kepentingan, nggak, secara logika tidak. Ini jelas terorganisir waktunya, kapan, ini terorganisir. Ada pihak-pihak yang berkepentingan loh.
terorganisasi, ya, paham ya? Ya, kita ambil statementnya Pak Erik kemarin. Pak Erik ini banyak yang benci. Jangan salah loh, bukan hanya banyak yang mendukung Pak Erik, tapi selain itu banyak yang benci dengan Pak Erik. Ya jelas, yang benci Pak Erik jelas mereka orang-orang yang dibersih-bersihin sama Pak Erik. Ya, paham ya? Jadi kapan pro kontra naturalisasi nggak bakal habis, karena ada mereka yang dibersih-bersihin sama Pak Erik. Paham ya? Jelas ya? Paham, jelas dong. Masa nggak jelas sih? Apa perlu saya sebut nama? Nggak perlu lah. Udah pada jelas. Jadi ya sekali lagi, bukan hanya yang suka sama Pak Erik, banyak yang suka. Saya akui, lebih banyak yang sukanya daripada yang tidak sukanya. Contoh, ini euforia pecinta timnas Indonesia bisa kita lihat. GBK full kemarin lawan Australia, sekarang di Bahrain jatah hanya 10.000 atau 1.000 ya kalau nggak salah ya. Iya, 1.000 tiket buat tim tamu, supporter tim tamu. Tapi pihak PSSI melobi minta jatah 2.000 tiket kalau tidak salah. 2.000 tiket apa 20.000 tiket? 2.000 tiket lah kalau nggak salah ya. Mohon diralat ya. Itu juga masih kurang, Om. Supporter yang datang ke Bahrain itu banyak yang nanti nonton di luar stadion. Tuh, itu kan apa buktinya? Bukti bahwa mengakui kita mendukung, mendoakan itu kan karena kita mengakui prestasi timnas loh. Jangan salah. Kalau nggak ada prestasi, nggak mungkin kita repot-repot dukung timnas sampai jauh-jauh ke Bahrain. Tuh, paham ya? Jadi ya mereka-mereka ini bukan kebetulan, Om, bukan kebetulan. Terorganisir, paham ya? Jelas ya, mereka-mereka itulah yang dibersih-bersihin sama Pak Erik. Paham, masa nggak paham? Nah, saya baru tahu lagi nih, Pak Sumarji ya, Pak Sumarji pernah mengkonfirmasi. Ini terlepas dari yang tadi ya, Pak Sumarji, saya kaget loh, baru tahu loh bahwa Coach STY ini menjabat kepala pelatih, minta asisten pelatihnya, ternyata saya baru tahu Fahri Husaini yang diminta sama STY. Tapi Fahri Husaini menolak, ya nggak tahu tuh dengan alasan apa, itu haknya Coach Fahri ya. Terus ada statement dari pengamat kita, kalau STY dipecat gantinya sama Fahri Husaini. Sudah pada paham ya? Sudah pada paham. Nggak tahu kenapa tuh coach nggak mau jadi asistennya Coach STY. Padahal ayolah bersama bersatu untuk timnas Indonesia. Nah, terus nih programnya Pak Erik yang mungkin kalian belum tahu ya. Saya juga baru tahu, Om. Ini baru ada di Indonesia loh. Program bahwa semua klub Indonesia Liga 1 wajib memainkan pemain timnas di setiap laga. Ayo lo, keren kan? Ini demi performa pemain yang berlaga di liga lokal, bukan yang abroad. Jadi ada kesempatan rutin bermain, performa pemain tersebut dijaga. Bagus ini Om, bagus. Baru ada loh, baru ada di timnas manapun program seperti ini ya. Itu kata Pak Erik sendiri loh. Kata Pak Erik sendiri. Keren ya, sekali lagi untuk Pak Ketum kita. Saya pribadi sangat-sangat terima kasih untuk Pak Erick Thohir, sehat selalu Pak. Untuk Pak Erik sehat, Pak Erik sehat. Pak Erik, jabat ketumnya jangan sampai 2027 Pak Erik. Terus kami mohon Pak Erik terus lanjutlah, bila perlu seumur hidup Pak Erik. Ya, Pak Erik, bahwa timnas kesayangan kita, timnas Indonesia menuju ke panggung dunia Pak Erik. Kami rakyat kecil ini Pak Erik sudah sangat-sangat senang sekali Pak Erik lihat timnas berlaga di Piala Dunia. Itu baru
terjadi Pak Erik. Ada kesempatan tampil di Piala Dunia seumur-umur hidup saya Pak Erik, nggak tahu dah sebelum-sebelumnya sih. Ayo Pak Erik, wujudkan mimpi kami ini Pak Erik. Urusan politik apalah ini kami nggak mau tahu Pak Erik, kami nggak mau tahu. Rakyat kecil ini sudah sangat-sangat bahagia Pak Erik lihat timnas Pak Erik main di ronde 3, bahkan bermimpi di Piala Dunia. Amin Pak Erik, ayo Pak Erik. Pak Erik sehat-sehat ya Pak Erik ya. Wassalam.